Kalau yang paling konyol itu adalah memecah kaca. Gitu ya? Ditonjok kacanya. Nah itu yang paling konyol itu. Beneran ya? Karena pecahan kacanya justru malah bisa menyebabkan pembuluh darah dan sarafnya putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, ketemu lagi di Dokter Talk edisi SMF Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh. Dan hari ini kita bakalan bahas tentang trauma vaskular bareng Dr. Tanto Raharjo, spesialis bedah. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Sehat ya. Hari ini kita mau bahas tentang trauma vaskular. Nah, jadi banyak banget mungkin dari sobat sehat yang pengen belajar tentang kesehatan, mungkin yang pengen banget tahu detail gitu tentang si trauma vaskular ini. Boleh dong dok dijabarin sebenarnya trauma vaskular ini apa sih? Trauma vaskular itu adalah cedera pada pembuluh darah. Pembuluh darah bisa ada arteri, arteri itu adalah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh, dan bisa vena. Vena itu adalah yang mengembalikan dari jaringan kembali ke jantung. Pada dasarnya kalau kita mengeluarkan darah berarti pembuluh darahnya cedera. Ya. Cuma kalau pembuluh darah kecil mungkin tidak terlalu bermasalah karena kita banyak kolateral itu banyak jalan-jalan lain tuh banyak. Masalahnya adalah kalau pembuluh darah yang cedera ini adalah pembuluh darah besar, terutama yang tidak punya percabangan atau kolateral. Nah, mekanisme traumanya bisa karena tajam, pisau, kaca, pecahan kaca, atau mungkin ini chainsaw atau tapi kalau chainsaw kita kelompokannya ke tumpul ya, gergaji, karena dia benda tajam yang luas penampangnya itu kecil dan dia langsung memotong. Nah, untuk trauma tajam ini bisa total, artinya kalau selang itu putus, betul-betul putus. Atau sebagian, misalnya tidak seluruh tabungnya ini selangnya itu putus, tapi dia terluka misalnya. Nah, masing-masing punya masalah tersendiri ya. Kalau putus betul-betul putus, berarti artinya yang di sebelah ujung dari pembuluh darah, kalau kita misalnya proksimal sama distal itu ujungnya di sebelah sana itu tidak mendapat suplai. Kan seperti kalau aliran air berhenti, yang tidak dapat suplai yang sana. Nah, ini masalahnya akan menyebabkan kematian jaringan atau organ atau anggota tubuh di sebelah ujung dari tempat yang putus. Nah, kadang-kadang ini masalahnya adalah kalau pembuluh darah itu betul-betul terputus total, dia malah bisa berhenti perdarahannya. Justru kalau terputusnya putus, pembuluh darah bisa punya mekanisme untuk mengecilkan lubangnya, sehingga darah yang ini tidak bisa mengalir. Jadi justru lukanya bisa tampak tidak berdarah-darah. Seperti tidak ada. Seperti tidak berdarah-darah, seperti tidak ada cedera di pembuluh darahnya. Kalau yang parsial, yang sebagian, justru malah darahnya tidak bisa berhenti karena mekanisme untuk mengerucutkan tidak bisa maksimal karena ada yang lepas. Jadi dia terus gitu ya? Ya, jadi kalau karet itu kan bisa begini kalau dia utuh ini ya. Kalau karetnya utuh, kalau dia pipanya terputusnya begini berarti karetnya lepas. Karetnya putus, tidak bisa membuat pembuluh darah itu menjadi mengecil sehingga perdarahannya akan justru lebih besar dan banyak gitu ya. Oke, secara umum trauma vaskular seperti itu. Ada lagi tambahan? Mungkin kalau traumanya adalah trauma tumpul, nah trauma tumpul ini justru kadang-kadang membingungkan karena pembuluh darahnya bisa cedera, rusak, bahkan sampai terjadi tersumbat, tapi tidak ada perdarahan yang keluar. Nah, ya kalau mungkin secara umum itu dulu, atau mungkin ada pertanyaan yang lain. Secara umum yang kita tahu intinya adalah yang dekat lah gitu dengan benda-benda tajam. Berarti ini bisa berhubungan dengan misalkan kecelakaan kerja, yang misalkan kena mesin gitu ya dok ya, yang biasa kena. Tapi yang kecil-kecil yang di rumah-rumah juga mungkin itu bisa termasuk? Justru kayaknya banyak yang di rumah ini. Kalau yang paling konyol itu adalah memecah kaca.
Memecah kaca ya, Dok? Kalau marah memukul kaca kan? Oh, yang biasanya Iya, ditonjok gitu ya? ditonjok kacanya. Nah itu yang paling konyol itu. Ya, oke. justru melihat karena daripada tembok nanti tangannya sakit kan. Padahal Kalau kaca dibukul kacanya bisa pecah kan, lebih heboh tuh kelihatannya. Tapi heboh beneran. heboh beneran ya? Karena pecahan kacanya justru malah bisa menyebabkan pembuluh darah dan sarafnya putus. Sebenarnya malah tambah bahaya. Malah tambah bahaya, mending ke tembok. Ya. Mending tembok, tapi nggak mending dua-duanya ya Sobat Sehat. Nggak dipakai dua-duanya gitu. Tapi itu secara umum lah gitu yang kita tahu. Secara ringan dipahami ya intinya sesuatu yang melukai bagian kulit kita dan mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah. Nah, penyebab si traumanya ini tuh apa-apa aja sih, Dok? Oh ya tadi itu trauma tajam dan tumpul. Tapi kalau mekanismenya ya bisa tadi itu kecelakaan rumah tangga, perkelahian misalnya ditusuk, luka bacok, atau mungkin kecelakaan lalu lintas dan yang mungkin angka kalau laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki mungkin 8 kali lebih banyak daripada perempuan. Oh ya? Karena kan yang sering berkelahi ya laki-laki, yang suka sering memukul mecah kaca ya laki-laki. Betul. Kecelakaan lalu lintas misalnya laki-laki. Kecelakaan kerja yang melibatkan benda-benda seperti gergaji atau mungkin benda-benda tajam. Ya, ini bilang tadi kecelakaan kerja dan lain-lain gitu ya. Kebanyakan biasanya di laki-laki. Oke. Nah, kalau dalam trauma vaskular ini kan ada nggak sih, Dok, kayak traumanya ada spesifiknya lagi gitu, ada bagian-bagiannya atau gimana, Dok? Ya spesifiknya tadi itu kalau tajam itu bisa total, bisa total, bisa sebagian. Kalau tumpul ya tadi itu tumpul atau mungkin satu lagi yang bisa dikategorikan sebagai tumpul itu kalau ada penekanan dari luar, jadi pada patah tulang misalnya. Pembuluh darah itu kan jadi sudah diciptakan bahwa pembuluh darah struktur-struktur penting itu pembuluh darah besar, saraf, dan pembuluh darah vena yang besar, arteri dan vena yang besar dan saraf itu selalu letaknya tersembunyi. Dan biasanya kalau ada patah tulang, dan ini kan tempatnya di dalam bukan di luar. Kalau ada patah tulang, bisa jadi patahan tulang tadi itu menekan pembuluh darahnya sehingga tersumbat seperti kita menginjak selang. Oh iya betul. Ya. Jadi tersumbat. Ini juga bisa dikategorikan terhadap menjadi cedera pembuluh darah. Oke. Nah, kalau faktor resikonya nih, Dok, untuk si trauma vaskular ini apa aja? Resikonya tadi itu laki-laki. Laki-laki umur produktif. Ya. Umur produktif ya angka tertinggi itu 25 sampai 44 untuk trauma pembuluh darah ini. Oke, jadi lebih ke malah padahal tadi dokter bilang di awal kalau misalkan nih banyak di rumah tangga, tapi sebenarnya malah condong ke laki-laki juga gitu ya. Lebih laki-laki. Ya lebih banyak gitu. Tapi kalau yang ibu-ibu gitu banyak nggak juga biasanya, Dok? Walaupun bersinggungannya cuma dengan pisau mungkin. 1:8. 1:8. Ya, bisa saja yang marah ibunya ya, memecah kaca. Bisa saja. Jadi yang marah ibunya ya. Atau bunuh diri. Oke. Untuk trauma vaskular ini pasti ada gejala-gejalanya kan ya, Dok? Ya. Nah, boleh nggak sih dijabarin gitu gejala-gejala dari trauma vaskular ini? Nah, seperti tadi yang ada gejalanya yang kelihatan nyata, yang betul-betul langsung kita bisa lihat pastikan ya. Pertama ya mungkin kalau seperti tadi yang dari jenisnya, kalau dia lukanya sebagian, maka gejala yang muncul adalah perdarahan. Perdarahan yang nggak bisa berhenti-berhenti. Walaupun ditekan, kalau ditekan kan nanti pembuluh darah itu, darah kan akan membeku, dan itu akan menyumbat perdarahan. Biasanya dengan ditekan, setelah ditekan lebih dari 2 menit akan berhenti sendiri bisa. Tapi kalau yang lukanya sebagian tidak akan bisa berhenti. Jadi akan keluar darahnya terus-menerus tidak akan berhenti. Dan khasnya kalau pembuluh darah yang keluar dari arteri itu adalah merah cerah. Kalau dari pembuluh darah vena yang besar itu adalah merah gelap. Jadi bisa kita bedakan kalau murni dari pembuluh darah arteri yang keluar darahnya itu merah segar. Mancur-mancur ya. Darahnya itu menyembur. Ya, itu dari pembuluh darah arteri. Nah, kalau dari pembuluh darah vena yang besar itu darahnya merah pekat, merah hitam, merah gelap, dan tidak menyembur dia, tapi seperti ada sumber air yang dalam, tapi dia mengalir terus. Ya. Itu pertama perdarahan. Tapi jarang ya, cedera itu hanya
pembuluh darah arteri saja atau vena saja. Sering-seringnya itu kedua-duanya. Oke. Sering, tapi tidak selalu pasti. Ya. Pendarahan. Kedua, karena ada gangguan aliran darah menuju ke kembali lagi ya, bahwa cedera pembuluh darah itu paling banyak itu di anggota gerak. Anggota gerak tangan dan kaki. Dan hampir 80% itu terjadi di kaki. 80% di kaki. Ya? Jarang di tangan. Karena kecelakaan yang sering-sering sih kebanyakan adalah kecelakaan lalu lintas ya. Nah, kebanyakan adalah di kaki. Jadi kalau di tangan atau kaki, maka gejala yang muncul adalah tangannya ya dingin, pucat. Mungkin pasien korbannya ini merasa nyeri yang terus-menerus mungkin, atau mungkin mati rasa. Nah, kemudian kalau perdarahannya yang rupturnya, cederanya sebagian. Kalau yang total, mungkin saja luka itu tidak berdarah-darah karena arteri bisa mengecilkan lubangnya dan terjadi pembekuan darah di situ sehingga darahnya berhenti. Ya. Nah, gejalanya berarti tidak berdarah-darah, tapi yang muncul adalah di anggota gerak yang bagian lebih ke ujung itu tadi itu pucat, dingin, atau mungkin nyeri juga, ya, atau tidak bisa digerakkan. Ya. Tanda yang lain kalau seandainya ini trauma tumpul. Nah, yang sulit ini trauma tumpul. Tumpul itu sebenarnya kerusakannya bukan di bagian luar dari pembuluh darahnya. Ya rusak juga sih, tapi dalamnya juga rusak. Dalamnya rusak sehingga bisa menyebabkan darah itu tersumbat. Karena ada darahnya membeku sehingga menyumbat di situ. Tidak kelihatan kalau ada perdarahan yang keluar, tapi sebenarnya ini tersumbat. Nah, sehingga sama gejalanya kalau di ujungnya ya itu tadi, dingin, pucat, dan nyeri. Dingin, pucat, nyeri. Nah, kalau mau diperiksa-periksa ya, mungkin denyut nadinya tidak teraba. Jadi kan misalnya cederanya di sini, maka denyut nadi yang di sini akan menjadi tidak teraba. Nah, yaitu kalau secara ilmu sih itu dibagi menjadi dua. Ya ini untuk gampangannya seperti itu. Tapi kalau dibuat soal ujian mungkin istilahnya lebih keren ya. Ada hard sign, ada soft sign namanya. Hard sign itu yang gejalanya betul-betul kelihatan jelas. Seperti tadi itu perdarahan yang mancur-mancur. Kemudian ini yang dingin, pucat, nyeri, nadinya tidak teraba. Gitu ya, itu betul-betul seperti terlihat nyata, gampang dilihat. Namanya kita kelompokkan menjadi hard sign. Nah, ada juga yang namanya soft sign. Kalau soft sign ini nggak jelas. Kadang-kadang kita pun tidak bisa memastikan bahwa itu ada cedera di pembuluh darah. Tidak terlihat. Tidak terlihat nyata. Jadi mungkin hanya kalau dibedakan kanan dan kiri, denyut yang kiri lebih lemah mungkin. Atau kalau dibandingkan tangan dan kaki, mungkin yang cedera misalnya kakinya, maka kakinya denyutnya lebih lemah. Kita bisa periksa dengan tensimeter atau kita bandingkan dengan ada namanya ABI, Ankle Brachial Index. Itu tensi di sini dan di sini tidak sama. Karena ada gangguan pada aliran darahnya, sehingga tekanan di ujung itu menjadi berkurang. Atau mungkin pemeriksaan yang lebih canggih dengan pulse oximetry namanya. Pulse oximetry ini alat ya untuk mengukur saturasi oksigen. Jadi itu tidak sama. Saturasi oksigen harusnya kita 93 sampai 98 lah. Ya, kalau cedera yang tidak jelas itu mungkin saturasinya menjadi 80, 70 mungkin, atau mungkin sampai 50. Tapi gejala yang khas, yang nyata seperti perdarahan yang mengalir deras, atau mungkin tangannya sampai pucat, dingin, mungkin tidak terlalu jelas. Nah,
ya tadi kita kelompokkan menjadi dua ya. soft sign. Nah, Ya, jadi soft ada sign. yang terlihat nyata dan ya. tidak terlihat, yang terlihat perlu nyata. pemeriksaan lebih lagi lah. Yang gitu. perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kalau misalkan yang satunya mungkin sama perlu pemeriksaan, cuman sudah bisa terlihat dari sudah. dari luar lah gitu dok ya. Oke, itu untuk gejalanya berarti bisa dibilang terbagi dua lah gitu untuk si trauma vaskular ini sendiri. Untuk tadi kan sebenarnya udah dokter jabarkan sedikit lah gitu diagnosis awalnya gitu. Tapi ada nggak diagnosis yang spesifik lagi nih ya untuk si trauma vaskular ini? Jadi untuk yang hard sign itu kan jelas tuh, nggak perlu kita, itu gampang lah, kelihatan Jelas gitu ya. Kelihatan jelas. Yang soft sign ini kadang-kadang softnya seberapa? Kadang-kadang kerusakan trauma tumpul misalnya, itu hanya menyebabkan kalau misalnya ibaratkan kita ruangan tuh wallpapernya lepas tuh. Jadi karena wallpapernya lepas sehingga ruangannya menjadi lebih kecil. Sama seperti kalau di pembuluh darah misalnya karena trauma benturan, itu lapisan bagian dalam namanya disebut intima. Intimanya itu lepas. Lepas dari dinding ya, lepas dari kerangkanya, sehingga dia menyebabkan pembuluh darahnya ini menjadi lebih sempit. Nah, kadang-kadang kalau seperti ini dan berkurangnya aliran itu tidak terlalu signifikan, nggak bisa diapa-apakan, nggak ketahuan juga. Tapi untungnya kalau cederanya itu lepasnya itu tidak terlalu luas, bisa sembuh sendiri. Baru diapa-apakan. Bisa tanpa penanganan bisa sembuh sendiri ya dok ya. Berarti masih ada beberapa kasus sih yang bisa sembuh sendiri tanpa harus ada penanganan. Tanpa harus gitu. ada penanganan. Tapi skala kecil, besar? Ya skala kecil lah. Kalau misalnya lepasnya semua sampai menyebabkan gangguan pada, kan begitu lepas ini kan pasti akan terjadi perdarahan juga di dalam rongganya tadi itu. Kemudian karena ada gangguan aliran bisa menyebabkan trombus namanya. Jadi darah itu kalau dia mengalirnya tidak smooth, kalau alirannya itu tidak smooth ya, dia ada banyak pusaran-pusaran, itu akan menyebabkan terbentuk gumpalan darah dan akan bisa menyebabkan trombus yang bisa nyangkut. Trombus itu darah yang membeku, tapi di dalam pembuluh darah dia menggumpal, jadi dia bisa menyumbat. Paham. Nah, itu masalahnya, ada trombus. Jadi masalah cedera pembuluh darah itu ya masalah sumbatannya sendiri atau gangguan aliran sendiri, dan adanya trombus yang bisa nyangkut. Yang menghambat si pembuluh darah itu jalan dengan baik gitu ya dok ya. Nah, dalam penanganannya nih biasanya dok, dari segi yang kecil, dari skala besar gitu, yang biasanya entah itu dokter tangani atau yang dokter tahu lah gitu tentang pembuluh darah ini, biasanya bagaimana sih sistemasinya dan lain-lain gitu? Pertama, kalau untuk yang di luar nih ya, yang bahaya adalah pertama, kalau kita apapun itu, kita pertama adalah life saving. Kalau life saving, cedera pembuluh darah misalnya di tangan, di kaki, yang satu-satunya bisa yang menyebabkan kematian segera, ya kalau perdarahannya tidak berhenti. Ya kan? Habis darahnya. Ya nanti kalau habis darahnya berhenti sendiri. Nah, harus di stop ya. Pertama ya dengan bebatakan mungkin. Kalau dulu tuh pakai torniket itu diikat kencang yang di sini, tapi ini justru sudah tidak diperbolehkan lagi. Jadi mungkin bebatakan ya. Ya orang kadang yang sering semua bingung itu adalah bagaimana menghentikan perdarahannya. Bisakah dengan ditekan berhenti darahnya? Pasti berhenti. Karena darah itu punya tekanan. Pernah kan tensimeter? Iya. Tekanan darah adalah 120/80 mm Hg. Ya, itu kan tekanannya. Artinya apa? Tekanan darah itu hanya sampai 120 mm air raksa. Jadi kan tidak besar. Betul. Kalau ditekan pakai tangan aja, pasti berhenti. Makanya kalau lihat di film-film itu ada perdarahan ditekan pakai tangan. Iya, betul. Berhenti, pasti berhenti. Jangan takut dengan perdarahan. Kalau ada ketemu di luar perdarahan, kasian nih kalau nggak diapa-apakan darahnya berhenti. Tekan aja dengan apa, kapas kah, kain. Mungkin kadang orang ragu-ragu. Dengan dibebat aja, pasti berhenti. Asal titik penekanannya betul. Maksudnya di sini berdarahnya, titik penekanannya di sini berhenti, pasti berhenti. Tidak ada ceritanya darah itu ditekan tidak berhenti. Berarti itu bisa jadi penanganan awal ya dok, maksudnya sebelum dirujuk atau sebelum dibawa ke rumah sakit gitu. Tapi mungkin orang kadang-kadang takut nggak sih dok, maksudnya kayak takut salah nih gitu, takut ragu lah gitu.
Ya itu memang, ya tapi kalau kita bilang, kalau saya hanya di rumah sakit kan kita tidak tahu apa yang sudah dilakukan di sana. Betul. Yang sering yang konyol itu adalah diberi daun, diberi kopi lah. Oh banyak ya, diberi kunyahan daun apakah ditempel di situ. Ya, padahal tidak perlu, cukup hanya dengan kain ditekan, beberapa tekan bawa ke rumah sakit. Ya karena itu kalau cedera pembuluh darah, kalau tidak diperbaiki, tidak bisa. Ya syukurnya kalau di tangan, ini ada pembuluh darah yang besar itu ada 2 dan dia menyambung menjadi 1 di sini kalau di tangan. Jadi di sini dan di sini itu menyambung. Jadi kalau putus 1 seandainya, tangannya masih hidup. Ya, tapi kalau yang 1 ini bisa diselamatkan, kan lebih baik punya 2 daripada punya 1. Betul. Ya. Nanti kalau satunya sudah tersumbat, yang satunya kecelakaan lagi ya mati tangannya. Ya. Jadi langkah pertama kalau itu yang perdarahan, yang traumanya perdarahan, ya bapak tekan, udah itu aja. Tapi masih ada juga yang tadi ya dok, yang masih agak sedikit macam-macam lah gitu. Diberi kunyahan daun apa saya nggak tahu, itu sudah lukanya ini cuma diikat pakai 1 kain begini, mengharapkan darah berhenti sendiri dengan daun tadi itu. Ya kurang tepat ya, harusnya dibebatakan dengan kain bersih. Ditekan dengan kain. Ya, sebenarnya simpel ya dok ya, tapi mungkin orang-orang, nah mungkin dari ini juga Sahabat Sehat kita bisa belajar lagi nih, kalau misalkan sebenarnya bisa tapi dengan cara yang benar ya dok ya, dan juga jangan ragu, apalagi takutnya telat dibawa ke rumah sakit, lebih baik ditangani sementara di rumah dulu gitu. Nah, tapi memungkinkan nggak sih dok untuk si traumavaskular ini atau si pemecahnya pembuluh darah ini tuh ada komplikasi-komplikasi gitu dok? Banyak, komplikasi banyak. Yang satu lagi yang saya lupa tadi, kalau ada orang patah tulang, terutama patah tulang yang di tempat-tempat yang kelewatan oleh pembuluh darah besar. Nah itu yang konyol adalah, kalau yang pernah saya temukan tuh, aduh tragis ya, waktu saya masih sekolah sih dulu, waktu saya masih sekolah dokter umum nih, dulu. Anak SMA naik motor kecelakaan, patah kakinya, kemudian dibawa ke dukun, kemudian dibetulkan, betul tulangnya lurus, tapi pembuluh darahnya tetap terjepit. Sehingga akhirnya karena pembuluh darahnya terjepit, tidak mendapatkan darah yang di ujungnya, mati. Nah kalau sudah mati, ya kita ini kan manusia, tidak bisa menghidupkan yang sudah mati. Ya pasti hanya bisanya ya potong. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau dipotong, amputasi, harus kehilangan kakinya karena salah penata laksanaan. Jadi kalau, ya saya ini bukan pesan sponsor ya, tapi ini kan sudah abad keberapa ini, kita ini abad 21 lah. Abad 21, mungkin baiknya ya, apalagi dengan ada BPJS ya, Jasa Harja. Kalau ada kecelakaan lalu lintas patah tulang, kalau saran saya janganlah dibawa ke, itu adalah dokter bedah tulang atau dokter bedah ini, sejarahnya ya dukun. Dari dulu sejarahnya ya dukun. Bahkan kalau mau belajar sejarah tentang dokter bedah, asal mula dokter bedah itu adalah tukang cukur. Karena tukang cukur lah yang punya pisau yang tajam. Kadang-kadang ada bintil kecil di sini, hilang dengan sendirinya pada saat dicukur. Kemudian berkembang. Ya. Jadi kalau diluruskan, dipakai kayu, pakai apa itu ya, itu sudah dulu pun begitu. Nah kalau bisa, jadi pada saat ada patah tulang, kita tidak tahu bahwa itu ada cedera vaskuler atau tidak, apalagi yang tertutup ya. Kalau yang terbuka sih pasti kan otomatis nanti akun harus dioperasi. Kalau patahnya tertutup, kita nggak tahu nih bagaimana pembuluh darahnya terjepit atau tidak oleh patahan tulang tadi. Seperti yang dokter bilang tadi, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat gitu ya. Begitu dikembalikan posisinya, kan harus dicek, harus dilihat ini kaki atau tangan di bagian ujung dari patahannya tadi itu bermasalah nggak pembuluh darahnya. Itu banyak yang merasa aman gitu ya dok ya, tapi sebenarnya di dalamnya malah bikin jadi tambah lebih parah gitu. Itu bisa termasuk komplikasi juga. Ada lagi dok selain itu, contoh-contoh misalnya komplikasi yang lain gitu? Ya tadi itu yang ini salah penanganan ya. Kalau berdarah-darah terus diikat di sini ya. Kan yang mau dihentikan tuh perdarahan yang di sini. Di sini ya betul. Kalau diikat nih kan,
semuanya mati, semuanya terhenti, termasuk aliran baliknya terhenti, termasuk yang ke sana semua terhenti. Akhirnya malah bisa terjadi sindroma kompartemen namanya, atau justru malah mati semua karena ikatnya terlalu kencang dan terlalu lama. Ya. Jadi mungkin tadi bahwa pentingnya beban tekan di tempat yang berdarah. Tapi tapi cuman itu kah arahannya? Misalnya kayak takutnya kan tadi mereka ragu harus ditekan aja kah dengan titik yang tepat atau ada cara lain gitu, Dok? Ya ada, kalau di luar nggak ada, cara lain dioperasi. Oke, itu baru maksudnya itu pencegahan sebelum dirujuk lah gitu ya Iya. ke rumah sakit gitu. Nah Kalau tadi komplikasi ya tadi itu perdarahan, mati, atau mungkin ada yang saya bilang di trombusnya, kalau lepas dia bisa mengalir, nyangkut di tempat lain. Oh oke. Nah tadi kan udah cukup detail lah dokter Tante jelaskan gitu. Tapi untuk pencegahannya nih dok, ini kan termasuk yang juga banyak juga untuk sehari-hari dan lain-lain gitu. Jadi buat teman-teman atau sobat sehat juga tahu nih gimana pencegahannya yang bisa ditangani sebelum rujuk ke rumah sakit selain yang tadi, selain ditekan tadi. Kalau pencegahan untuk traumanya, Traumanya. kalau saya lihat yang paling efektif kemarin ini COVID ya. Pada saat COVID, nggak ada orang kecelakaan. Minim gitu ya. Oke. Ya, tapi ya nggak bisa kan, kita tetap bekerja. Ya mungkin hati-hati kalau berurusan dengan benda tajam mungkin ya. Keselamatan kerja itu penting. Betul. Ya, keselamatan kerja penting. Ya hati-hati di jalan. Ya. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Itu pencegahan kalau menurut saya. Kalau sudah terjadi trauma, tidak ada yang bisa kita cegah. Yang bisa kita lakukan adalah prinsip kedokteran harus dipakai untuk semuanya. Itu kalau istilahnya adalah firstly do no harm. Artinya pertama-tama jangan melakukan sesuatu yang bisa mencelakai pasien. Jadi kalau misalnya tadi itu kalau ada perdarahan ya jangan diikat di sini. Betul. Dihentikan di perdarahannya. Kalau ada orang kecelakaan di jalan patah kakinya bengkok, daripada salah, lebih baik biarkan seperti itu, kecuali punya pengetahuan dasar untuk penata laksana patah tulang, baru dilakukan sesuatu. Tapi kalau awam tidak tahu apa-apa, biar kakinya bengkok, biar aja seperti itu, bawa ke rumah sakit segera. Jadi pencegahannya ada dua, yang dari dokternya dan juga dari kita sendiri. Tapi kalau dari kita sendiri sebenarnya cukup gampang ya dok, maksudnya kayak berhati-hati gitu, tidak terlalu mendekati benda-benda tajam kalau tidak perlu, kayak gitu. Karena kan ada juga orang yang suka main-main gitu, ada yang simpen-simpen benda tajam antisipasi katanya buat melawan orang dan lain-lain, ternyata malah melukai diri sendiri gitu ya dok ya. Tapi itulah tadi, ada lagi mungkin dok pesan-pesan gitu mungkin buat teman-teman atau sudah cukup buat sahabat sehat tentang si trauma vaskular ini dengan pembuluh darah dan lain-lain? Mungkin kalau untuk yang awam mungkin cukup lah. Apalagi ya? Buat teman-teman dokter umum mungkin dan lain-lain? Untuk teman dokter umum, kalau teman dokter umum ya kadang-kadang kalau yang hard sign ya harus tahu lah. Kalau soft sign ya harus tahu juga sih sebenarnya. Kalau dokter ya harus tahu soft sign-nya. Spesifiknya lah ya gitu. Cuma kadang-kadang kalau soft sign yang betul-betul hanya sangat soft seperti yang tadi hanya intimanya terlepas, itu sulit. Kadang-kadang harus perlu dengan pemeriksaan yang canggih seperti arteriografi. Oke. Ya, jadi spesifiknya bisa dipelajari lah gitu. Dan juga bisa dipelajari sahabat sehat di seminar dan workshop Management and Treatment Multiple Injuries. Nanti di situ dibahas juga. Ini katanya itu buat dokter-dokter juga di tanggal 8 sampai dengan 9 Desember 2023 Jumat sampai Sabtu ya di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin juga. Jadi nanti buat teman-teman dokter ya dok ya bisa ikut seminar workshop, mungkin mempelajari hal-hal yang spesifik tentang yang udah mungkin dijelaskan sama dokter Tante tadi. Thank you dokter udah sharing-sharing tentang trauma vaskular. Semoga sobat sehat juga bisa, tadi kan udah banyak hal-hal. Sebenarnya ini salah satu topik yang paling dekat juga ke teman-teman gitu tentang pembuluh darah dan lain-lain. Thank you sekali lagi. Sampai ketemu di Dokter Talk berikutnya. Bye-bye.